Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Rizkiana, NPM 2001070014, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam video ini saya akan menampilkan keterampilan membuka, menjelaskan, dan menutup kegiatan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen pengampunya Ibu Anita Lisdiana, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya absensi kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Oh, lengkap semua ya. Berarti hari ini peserta didik ibu hadir semua. Oke anak-anak, pada semangat ya hari ini mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya ada yang ingat materi minggu lalu kita belajar apa? Yang masih ingat angkat tangannya. Ya, silakan Adinda untuk menyampaikan argumennya. Ya, benar, mengenai tentang status sosial, yang dimana pengertian dari status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya, otomatis melalui usaha ataupun karena pemberian. Ada berapa jenis-jenis status sosial? Tiga. Ya, di tiga. Yang pertama ada assigned status. Status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. Kemudian yang kedua ada achieved status. Kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang. Kemudian yang ketiga ada attribute status. Status yang diperoleh melalui kelahiran. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas materi baru mengenai tentang peran sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Kalian ada yang udah tahu belum mengenai pengertian tentang ketiga materi tersebut? Oke, belum ada yang tahu ya berarti? Baik, akan Ibu jelaskan. Untuk materi yang pertama yaitu peran sosial. Peran sosial merupakan sebuah perilaku dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Peran yang dijalankan seseorang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya terkait dengan status yang dimilikinya. Peran sosial berkaitan erat dengan status sosial, jadi masih berkaitan erat dengan materi yang minggu lalu Ibu sampaikan. Contoh dari peran sosial adalah kepala sekolah harus berangkat bekerja sejak pagi, memberikan arahan, motivasi, dan kedisiplinan bagi guru dan tenaga kependidikan, mengikuti berbagai rapat koordinasi yang mungkin harus dihadiri pada saat yang bersamaan, menerima laporan kenakalan siswa, menandatangani dokumen sekolah, sampai menerima tamu dari berbagai macam lembaga. Semua contoh ini menggambarkan bagaimana kita mengharapkan kepala sekolah bertindak dan menjadi contoh. Peran-peran ini bersama-sama menggambarkan kumpulan peran, semua peran yang berjalan dengan satu status. Ya. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat ke dalam golongan secara horizontal, mendatar, dan sejajar atau tidak memandang perbedaan lapisan. Dalam diferensiasi sosial tidak dikenal adanya tingkatan atau pelapisan seperti pembagian kelas atas, menengah, dan bawah. Ciri dasar diferensi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ciri fisik, yang kedua, ciri sosial, dan yang ketiga, ciri budaya. Untuk bentuk-bentuk diferensiasi sosial terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada diferensiasi ras, yang kedua ada diferensiasi suku bangsa atau etnis, yang ketiga ada diferensiasi klan, yang keempat ada diferensiasi agama, yang kelima ada diferensiasi profesi pekerjaan, yang keenam ada diferensiasi jenis kelamin, dan yang ketujuh ada diferensiasi asal daerah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang stratifikasi sosial.
Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Istilah stratifikasi sosial menggambarkan sistem kedudukan sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial terbentuk karena adanya ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat dalam akses materi atau sumber daya tertentu. Bisa dilihat gambar di atas, itu terdapat 3 golongan dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada golongan atas, golongannya orang-orang kaya, pengusaha, atau penguasa. Kemudian yang bawahnya lagi ada golongan menengah. Contohnya seperti pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan pedagang. Kemudian yang ketiga, yang paling bawah itu ada contohnya buruh tani dan budak. Ya, jadi ada 3 golongan ya. Golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Sistem stratifikasi sosial dibagi ke dalam 3 sistem. Yang pertama itu ada sistem kasta, yang kedua itu ada sistem kelas, dan yang ketiga itu ada sistem meritokrasi. Kemudian untuk bentuk-bentuk stratifikasi sosial, terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan adanya sesuatu yang dihargai dan dianggap bernilai. Secara garis besar, bentuk-bentuk stratifikasi sosial yaitu yang pertama ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Kemudian yang kedua ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Yang ketiga ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Yang keempat ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pekerjaan. Yang kelima ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria budaya suku bangsa. Untuk proses terbentuknya stratifikasi sosial itu ada 2. Yang pertama terjadinya secara otomatis atau alamiah, dan yang kedua terjadi karena bentukan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk dasar dari stratifikasi sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ukuran kekayaan, yang kedua ada ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran keturunan, yang keempat ukuran kepandaian atau ilmu pengetahuan, dan yang kelima ukuran kehormatan. Untuk sifat sistem stratifikasi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama stratifikasi sosial tertutup, yang kedua stratifikasi sosial terbuka, dan yang ketiga stratifikasi campuran. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu minta kalian untuk meresum itu dulu. Untuk penugasan selanjutnya kita bahas di minggu depan ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu minta beberapa orang untuk menyampaikan kesimpulan pembahasan materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ya, silakan. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat untuk kalian semua peserta didik Ibu yang hebat. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berlafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas semangat kalian semua pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.